Shalom, selamat beribadah dalam ibadah raya kita hari ini. Dan kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita mau merayakan wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang menyukakan hati Tuhan, wanita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya percaya dalam keluarga Anda masing-masing, Anda akan merayakan ibu-ibu Anda karena mereka adalah wanita yang istimewa. Mereka telah memberikan seluruh hidup mereka untuk berbakti dalam keluarga, sehingga layaklah mereka untuk menerima penghormatan itu. Hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil temanya warisan seorang wanita yang beriman, yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula disemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Yunika, dan aku yakin juga bertapak dalam dirimu." 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 berkata, "Tetapi kamu mestilah terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini. Karena kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari. Dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus." Mari kita pelajari siapakah Lois dan Yunika yang telah memberi pengaruh dalam hidup seorang pribadi yang bernama Timotius. Lois ini arti namanya adalah dipersetujui atau dikehendaki, atau yang lebih tepat adalah disukai. Dia adalah seorang Yunani yang saleh dan beriman kepada Allah Yahweh. Walaupun pada ketika itu dia tinggal di Listra di kalangan orang-orang yang kebanyakan mereka adalah penyembah berhala. Dan Yunika adalah seorang pribadi atau ibu yang beriman, anak daripada Lois, dan arti namanya adalah pemedang yang baik. Dia bernikah dengan seorang suami Yunani yang tidak percaya. Namun ibu bapaknya memberikan pengaruh dalam hidupnya, menjadikan dia seorang wanita yang saleh. Dan Yunika ini melahirkan seorang pribadi yang bernama Timotius, yang arti namanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika Paulus membesar, ketika Timotius membesar, Paulus menjadikan dia sebagai mentinya ataupun anak benanya, anak didiknya di dalam pelayanan. Dan seringkali Paulus menyebutnya sebagai anakku yang kukasihi, karena Timotius membawa sebuah perwatakan yang sangat baik dan sangat menyenangkan yang diwariskannya daripada orang tuanya yang beriman kepada Tuhan, sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang disenangi dan berpengaruh besar pada ketika itu. Dan melalui firman Tuhan ini saya ingin mengungsikan beberapa perkara yang saya telah wariskan, ataupun yang saya telah warisi, yang saya telah terima, yang diwariskan oleh orang tua kami, atau secara khususnya oleh ibu saya sendiri. Dan definisi warisan ini adalah sesuatu yang ditinggalkan, baik itu dalam bentuk harta, nama baik, teladan, ataupun kenangan yang tidak akan dapat dilupai kepada anak-anak dan generasi yang akan datang. Setiap wanita saya percaya menginginkan untuk melihat ataupun mengalami, menikmati sebuah keluarga yang bahagia, di mana wanita-wanita menginginkan anak-anak mereka berjaya ataupun berhasil, boleh dibanggakan, baik dari segi rohani dan jasmani. Tidak ada wanita yang menginginkan sebuah keluarga yang kucar-kacir, melahirkan anak-anak yang memalukan, tapi kita ingin melahirkan sebuah generasi yang memuliakan Tuhan. Dan sebenarnya hari ibu ini saya ingin menghargai, melalui perkongsian ini saya ingin menghargai ibu kami yang telah berkorban terlalu banyak untuk keluarga kami. Dan dia adalah wanita yang sangat istimewa. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menghargai mendiang ibu mertua saya yang telah menabur sangat banyak dalam hidup kami, hidup saya secara pribadi, hidup suami dan anak-anak, dan warisan imannya menjadi panutan kami hari-hari ini.
Beberapa perkara saya akan kongsikan di sini yang saya wariskan dari ibu terkasih kami, ibu saya sendiri. Satu hal yang saya wariskan daripada ibu saya adalah dalam hal memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 hingga 11 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di dalam baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal itu, firman Tuhan alam semesta. Adakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat untuk menampungnya? Lalu bagi PHK-mu, aku akan mencela segala hama pemusnah, sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Dalam hal ini, saya ingin mengongsikan apa yang telah ibu kami lakukan ataupun orang tua kami lakukan. Orang tua kami adalah petani. Mereka selalu mendapatkan hasil pendapatan daripada ladang-ladang mereka. Dan setiap kali mereka mendapat hasil, mereka selalu menyisihkan bahagian yang terbaik. Itu harus diberikan kepada hamba Tuhan. Ataupun kalau itu berbentuk uang, mereka harus memberikan itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan kami melihat ini, terkadang kami mengeluh karena ibu kami selalu menyimpan buah-buah yang terbaik. Dan karena tidak mengerti, kami selalu mengeluh dan berkata, alangkah baiknya kalau buah ini kita nikmati sekeluarga. Tetapi ibu kami berkata ini harus dikhususkan untuk diberikan kepada hamba Tuhan atau di rumah Tuhan. Dan hal ini mereka lakukan berulang-ulang. Dan ini akhirnya menjadi sebuah panutan dalam keluarga kami. Dan kami mulai mengerti bahwa kita harus menjaga kebajikan hamba-hamba Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui pemberian kita kepada hamba-hamba Tuhan ini. Saudara, para wanita yang saya kasihi, apakah kita menanamkan benih kebenaran di dalam hati anak-anak kita? Apakah engkau memberikan ataupun engkau mengajar anak-anakmu dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Hal itu adalah hal yang penting karena itu akan memberikan kita peluang untuk menikmati berkat-berkat yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Perkara yang kedua yang saya pelajari dari orang tua kami ataupun yang saya wariskan dari orang tua kami adalah dalam hal menjaga kebajikan orang-orang yang tua atau warga-warga emas. Satu sifat yang membekas di hati kami ataupun di hati saya secara pribadi adalah melihat daripada kasih orang tua kami kepada nenek-nenek yang tua. Di kampung kami pada ketika itu ada beberapa nenek-nenek atau janda-janda yang sudah uzur. Ya, walaupun mereka tinggal bersama keluarga mereka masing-masing, tetapi orang tua kami selalu mengajar kami untuk menghantar atau memberi makanan kepada mereka. Bukan hanya memberi mereka makan, tetapi juga bercerita atau melayan karena mereka atau membantu apa yang boleh kami berikan bantuan kepada nenek-nenek yang tua ini. Dan hari-hari ini di dunia kita hari ini banyak orang yang jijik kepada nenek-nenek tua. Karena keadaan mereka yang sudah uzur, tidak pandai menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan mereka selalu disisihkan karena keadaan itu. Hari ini para wanita yang bijaksana, apakah engkau mengajar anak-anakmu untuk mengasihi orang-orang tua? Karena pada suatu hari nanti kita juga akan menjadi tua. Maka ketika kita mengajar anak-anak kita untuk mengasihi warga-warga emas atau orang-orang tua ini, satu hari nanti kita juga akan memakan buah hasil perbuatan itu. Karena apabila kita tua, mereka juga akan menyayangi kita. Kita juga akan menikmati kebahagiaan bersama dengan cucu-cucu kita suatu hari nanti. Dan perkara yang ketiga yang saya pelajari atau warisan yang saya terima dari orang tua saya adalah dalam
mengasihi walaupun tidak disukai. Di dalam Yohanes 3 ayat 15 dan 18 berkata, "Sesiapa yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup yang kekal. Anak-anakku, jangan kasih kita di mulut saja, kita hendaklah kasih mengasihi walaupun perbuatan dan melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati." Di dalam Yakobus 1 ayat 12, "Diberkatilah orang yang tabah menghadapi cobaan, apabila mereka berjaya menangani cobaan itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihinya." Teladan ataupun warisan yang kami peroleh dari orang tua kami dalam hal mengasihi adalah ketika orang tua kami menceritakan kepada kami pengalaman-pengalamannya setelah berkawin atau setelah bernikah dengan bapak kami. Ibu kami menikah dengan bapak kami atas restu orang tua, ya, tetapi di kalangan daripada keluarga mereka pada waktu itu, keluarga bapak tidak begitu menyenangi ibu, sehingga dia selalu diperlakukan dengan cara yang tidak wajar ataupun diperlakukan dengan kasar, dituduh ataupun diperkatakan kata-kata yang menyakiti, dan menyebabkan ibu kami sangat sedih dengan keadaan itu. Dan sampai suatu ketika apabila kakak saya pernah sekali menyampaikan kata-kata fitnahan orang terhadap ibu kami, satu pesanan yang ibu kami katakan adalah, jangan sesekali menyampaikan fitnah atau kata-kata yang menyakitkan terhadap seseorang. Ya, karena hal itu pasti akan menyakitinya. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang diwariskan oleh orang tua kami untuk mengasihi walaupun dimusuhi ataupun disakiti. Ya, hari-hari ini banyak wanita-wanita yang mudah melenting, mudah marah, mudah berdendam apabila diperlakukan dengan cara yang tidak sopan ataupun disakiti. Para ibu-ibu ataupun jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana reaksi kita ketika kita diperlakukan dengan tidak wajar? Apakah kita ingin membalas ataupun kita ingin memberikan ataupun menyerahkan pembalasan kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, "Akulah yang membalas," dan kita tidak punya hak untuk membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Dan warisan yang keempat yang orang tua kami berikan kepada kami adalah dalam dua perkara. Yang pertama adalah dalam hal membaca firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 50 berkata, "Inilah yang melipurkan aku dalam kesakitanku, firman-Mu memberiku hidup." Amsal 16 ayat 20, "Sesiapa yang mengindahkan firman akan mendapat kebajikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Dalam hal membaca firman, sebuah kebiasaan yang ibu kami lakukan, yang kami lihat adalah dia tidak pernah melalui hari-harinya tanpa firman. Dia selalu membaca pada waktu kami kecil, kami selalu melihatnya membaca firman di bawah pelita. Ketika dia sedang menyiapkan makanan, sambil dia menyiapkan makanan, dia akan membaca Alkitabnya di bawah pelita yang kecil. Dan kami menyaksikan ini sampai pada hari ini. Apa yang dia lakukan itu. Dan warisan ini mengajar kepada kami betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan atau jemaat Tuhan, apakah yang kau wariskan kepada generasimu yang akan datang? Banyak kita seronok ataupun banyak kita yang selalu terhibur dengan media-media sosial, keseronokan yang sementara. Tetapi mari kita memilih untuk berseronok di dalam kebahagiaan yang kekal yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Kita terapkan ini dalam kehidupan anak-anak kita, supaya anak-anak kita bertumbuh di dalam melakukan firman Tuhan setiap hari.
Yang perkara kedua dari warisan iman ini adalah dalam hal berdoa. Ibu kami adalah seorang pejuang iman. Dia tidak pernah mengalah dengan situasi yang dia sedang hadapi. Dia selalu berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, tetapi ibu kami tidak pernah mengalah dengan keadaan yang dia hadapi. Satu perkara yang sangat berarti dalam hidup kami adalah ketika ibu kami berdoa untuk bapak kami yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Sekitar 10 tahun lebih ibu kami berdoa untuk bapak kami. Setiap kali dia menghadiri ibadah, dia akan mengungsikan bahan doanya kepada hamba-hamba Tuhan. Satu perkara yang penting dia kongsikan adalah untuk keselamatan jiwa suaminya yang belum mengenal Tuhan pada ketika itu. Dan oleh karena doa-doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan dan ibu kami sendiri, akhirnya 10 tahun lebih bapak kami mulai mengenal Tuhan. Dia mulai bertobat dan percaya kepada Tuhan dalam sebuah perkongsian. Ya, perkongsian ketika mereka belajar firman Tuhan. Dan hal ini membawa sebuah perubahan yang drastik dalam hidup kami. Ya, kehidupan keluarga kami berubah total. Dari yang sebelum ini bapak kami tidak begitu memperdulikan kami sebagai anak-anak, kepada bapak yang sangat prihatin. Sangat prihatin kepada ibu kami, sangat prihatin kepada kami 7 adik-beradik. Bapak kami menjadi seorang yang sangat pengasih. Dan dalam hal berdoa sekitar 3-4 pagi dia akan mulai bangun. Bersama dengan ibu kami, mereka akan mulai berdoa dan menangisi bangsa-bangsa bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang. Baik berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang terpenjara dan sebagainya. Itulah yang terjadi kepada bapak kami. Haleluya. Dan para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau tetap bertekun di dalam doamu? Karena itu pasti akan dinikmati oleh engkau suatu hari nanti. Apabila engkau bertahan dan tetap bertahan sampai Tuhan menjawab doamu. Haleluya. Kesimpulannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengungsikan daripada firman Tuhan. Matius 5 ayat 19. Dengan demikian, jika seseorang melanggar hukum yang kecil pun dan mengajarkan kepada orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuhi, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan surga. Para wanita yang bijaksana, jemaat Tuhan yang dikasihi, apakah engkau mau menjadi orang yang termulia dalam kerajaan Tuhan? Mari kita menjadi orang-orang yang mengajar orang lain, yang mewariskan sesuatu yang bernilai kepada orang lain. Maka kita akan menikmati kerajaan Tuhan. Maka kita akan didudukkan dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi orang-orang yang termulia di surga. Karena kita telah menabur kebaikan. Kita telah bertahan dan telah berjuang dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang-orang yang bertahan dalam ujian, maka dia akan menerima mahkota kemuliaan. Apakah engkau hari ini ingin menerima mahkota kemuliaan? Bertahan dan terus teguh di dalam imanmu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongmu tepat pada waktu Tuhan. Haleluya. Kiranya hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan marilah kita terus kuat, terus teguh, terus percaya, terus mewariskan perkara-perkara yang baik kepada generasi kita yang akan datang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena firman-Mu sangat luar biasa. Mengajari kami Tuhan Yesus bagaimana mewariskan perkara-perkara yang kami terima daripada firman-Mu. Sehingga itu diwariskan kepada generasi yang akan datang. Biarlah Bapa Surgawi kami dapat mewariskan perkara-perkara yang baik
untuk generasi kami. Sehingga Bapa Surgawi lahir sebuah generasi yang adalah generasi pemenang, yang menang akan apapun situasi, yang tetap kuat, yang tetap bertahan dalam apapun situasi, sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang besar, sehingga mereka mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima semua ini dengan penuh syukur kepada Yesus kami yang ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya, amin.